وأتاك العود
الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Desa Kawan Bapak Haji Amirul SPD, yang kami hormati Kepala MUI Desa Dawan atau yang mewakili, yang kami hormati dan yang sangat kami kagumi Al-Habib Syekh bin Syihab beserta Habib Ahmad bin Yasir, para kiai, para alim ulama yang saya hormati, Ketua Majelis Habib Al-Hadar yang juga saya hormati, Ketua Majelis Ketulan Syurakwan yang saya hormati, Pimpinan Majelis Warga Putih Mama Musa yang kami hormati, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ustaz Abdul Qadir Al-Jailani yang kami hormati, dan kami haturkan permohonan maaf jika tidak disebutkan satu persatu para hadirin dan hadirat yang juga sangat kami hormati. Izinkan saya selaku ketua acara untuk menyampaikan rincian acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1434 Hijriah. Yang pertama acara pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Ishaq Abdul Abdullah. Acara yang ketiga sambutan di sini akan diisi oleh ketua panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Ustaz Imran. Acara yang keempat, acara itu Maulid Hasanah Al-Karim Habib Ahmad Syafat bin Syihab besertai penutup doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Ishaq Abdul Abdullah. Kepada Ananda Ishaq kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من ayatina. Innahu huwas sami'ul basir.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada anak nasihat Fakun Abdullah. Semoga anak nasihat menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung kepada acara yang ketiga, yaitu acara sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Imran. Pada Ustadz Imran kami persilakan. Sini terus mau itu hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang sangat hormati para habib, para sepuh dan para sahabat beserta para kiai yang telah hormati Rasul Kabeh, yang telah hormati. Alhamdulillah di malam hari ini kita semua sebagai anak Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat Islam dan masalah tentunya, sehingga di malam hari ini kita semua bisa hadir dalam acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya dan merasa syafaat dari sana. Amin Allahumma amin. Salam salam berserta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kita semua termasuk dalamnya. Adalah sunnah ulama. Amin Allahumma amin. Pertama itu saya hormati, saya selaku pelaksana di sini menginformasikan yang pertama banyak terima kasih atas kehadiran sekalian dan pada malam hari ini bisa hadir dan dengan kami mengaturkan banyak terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada gangguan ataupun tempat yang kurang berkenan. Mohon doanya saja, mudah-mudahan keluarga besar perumahan dan agensi mendapat apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu saya hormati, saya selaku pelaksana di sini akan menginformasikan
pemasukan atau pengeluaran. Alhamdulillah proposal ataupun biasa mitra-mitra yang namanya musola ya Ustaz. Benar-benar alhamdulillah dari sana sini proposal itu kita targetkan cuma 3 juta yang terjadi ya gini banyak banget 3 juta dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih lebih 225.000, berarti kan tercapai target dan alhamdulillah banyak sekali donatur-donatur yang pada hari ini menyumbangkan materi-materinya ataupun tenaga-tenaganya ataupun pikirannya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan mendapatkan syafaat telah yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada ketua pelaksana. Semoga ke depan pelaksanaan kegiatan lainnya pun bisa berjalan lebih baik lagi. Kita lanjut kepada acara inti, yaitu acara yang keempat, yaitu hasanah yang akan disampaikan oleh Harun Habib Ahmad Sultan Istihad yang nanti disertai dengan penutup doa kepada Habib Mukarram kami persilakan. Janganlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام الغر المهجرين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواج الطاهرات وأمهات المؤمنين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadirin muhtaremin wabil khusus warga perumahan Bawah Pengungsi, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para sepuh, juga tak lupa bukaan dari musola Al-Rahman, Ustaz Sarfi, Ustaz Imran, mudah-mudahan insyaAllah semua diberikan barakahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa pada saudara saya dengan wasilah beliau saya dapat hadir di sini akhirnya Al-Fillah Habib Ahmad Lawzai bin Ahmad bin Muhammad bin Hashim bin Yahya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat, walafiat, dan ta'atillah.
dan senantiasa tetap barokah dan istiqomah di jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga jangan lupa ikhwani saudara-saudara saya dari jamaah Garuda Putih yang dipimpin oleh Bapak Mausa, mudah-mudahan kehadiran jamaah Garuda Putih mendapatkan barokah di tempat ini. Juga dari Surah Negara Lor, pasti juga tak lupa saudara saya ada Ustaz Muhammad Chandra Budiman di belakang itu sudah masuk, dan semua hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa saya sebut namanya, tidak tahu orang rasa hormat saya kepada antum semua. Hadirin rahimakumullah, dari awal tadi kita diajak membaca Rabiul Hadad, kemudian sholat maghrib berjamaah, sholat maghrib berjamaah, membaca Rabiul Hadad, membaca Maulidul Berjanji. Dari tadi kita diajak zikir kepada Allah, diajak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah tempat ini dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun satu tempat yang di situ dibacakan zikir-zikir mengingat ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain tempat itu pasti diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibacakan zikrullah, dibacakan rakib, terlebih dibaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua keluar dari tempat ini dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini kita berkumpul di sini bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Bahwasanya disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Sya'ban syahri, bulanku, wa Ramadan syahru ummati. Tapi begitu agungnya bulan haram ini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi terdiri daripada 12 bulan, terdapat di dalamnya arba'atul hurum, minha arba'atul hurum, di dalamnya terdapat 4 bulan sucinya Allah, yakni yang tidak bergandeng, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Yang berpisah sendiri adalah bulan Rajab. Tapi keagungan bulan Rajab, di situ ada peristiwa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai tanggal 10 Rajab diciptakannya Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian puncaknya di malam 27 Rajab. Di situ terdapat peristiwa yang sungguh menakjubkan, sungguh agung, sungguh luar biasa, yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran kita, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mukjizat yang paling teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Karena tidak ada satu pun Nabi, Rasul atau makhluk yang lain yang diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah ingin bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan bercakap-cakap, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak mampu Nabi Musa. Beda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa kepingin bertemu dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad SAW diminta bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedudukannya beda. Kalau Nabi Musa kepingin bertemu Allah, Nabi Muhammad diminta bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat Al-Isra dimulai dengan kata Subhan, kata yang penuh ta'ajub. Subhanallah. Kalau melihat sesuatu yang ta'ajub pasti bilang Subhanallah. Begitu hebatnya, dihitung tidak mungkin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dimulai dengan kata subhan, artinya apa? Peristiwa ini tidak bisa dicerna dengan akal kita. Mukjizat yang sungguh sangat agung yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke atas ke langit 1, 2, 3, 4, bertemu dengan para Nabi para Rasul sampai ke Baitul Ma'mur, sampai Sidratul Muntaha. Hanya itu kan beberapa menit saja. Kalau diambil jarak dari Mekah ke Madinah saja sudah berapa kilo? Ini dari Mekah ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Berapa jarak yang kira-kira? 1000 kilometer tidak ada. 2000, 1000 kurang lebih. 1500 kilometer itu hanya ditempuh hanya dalam beberapa, tidak bisa dibayangkan ta'ajubnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peristiwa ini barometer kita untuk percaya kepada mukjizat Allah adalah barometernya dengan iman. Kalau dengan akal tidak akan ketemu, dan ini mukjizat yang paling agung yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad diberikan kesedihan di waktu baru ditinggal oleh paman beliau Sayyidina Abu Thalib dan oleh istri tercinta beliau yaitu Sayyidina Khadijah al-Kubra. Kehilangan orang-orang yang mendukung betul kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Thalib adalah pemimpin dari orang-orang Quraisy pada zamannya. Dia yang membela mati-matian terhadap Nabi Muhammad SAW, yang menjaga Nabi Muhammad dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Begitu gigihnya Sayyidina Abu Thalib, yaitu paman Nabi membela keponakannya sendiri, yaitu Sayyidina Muhammad SAW, menjaganya Nabi. Kemudian ditinggal oleh pamannya yang membela mati-matian, yang menjaga Nabi Muhammad, yang memperhajikan Nabi Muhammad. Kemudian ditinggal oleh istri tercinta yaitu Sayyidina Khadijah al-Kubra, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan salam, menitipkan salamnya. Salam Rahim dalam surat Yasin adalah para ahli mufassirin menafsirkan bahwa salam itu diberikan kepada Sayyidina Khadijah al-Kubra. Sayyidina Khadijah dihabiskan hartanya, tenaganya, pikirannya, semua untuk kejayaan agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membela mati-matian Nabi Muhammad oleh Sayyidina Khadijah al-Kubra. Di dalam rumah ada Siti Khadijah, di luar ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Thalib pamannya. Dua ini yang menjaga mati-matian dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah dirundung masalah, Khadijah al-Kubra menghibur hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah yang dulunya bangsawan, dihabiskan hartanya semua habis demi dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan Khadijah habis semua demi agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sosok perempuan disebut perempuan yang agung yang ada di muka bumi, yaitu Siti Khadijah. Ketika ditinggal itu dakwah Nabi, apa bahasa kita mungkin susah. Susahnya bukan Nabi tidak berdakwah, tapi susah sempitnya lahan dakwah Nabi Muhammad ditinggal dia hilang orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur, bahasa kita ini menghibur Nabi Muhammad, tapi sesungguhnya bukan hiburan, lebih dari sekedar hiburan. Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam 27 Rajab, diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diberangkatkan. Jadi tadi Nabi Musa yang kepengen kepada Allah, tapi Nabi Muhammad diminta bertemu dengan Allah. Peristiwa Isra Mi'raj
Dikatakan oleh salah satu ulama Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki alaihi rahmatullah, bahwasanya ketika selama Al-Quran itu tempat tidur Nabi Muhammad masih hangat tuh. Kalau kita duduk berdiri sebentar, kamar mandi, duduk masih terasa hangatnya. Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan seperti itu. Jadi tempat tidur Nabi Muhammad masih terasa hangatnya. Kemudian Al-Imam Al-Syahrani mengatakan bahwa Hijrah al-Mi'raj Nabi Muhammad itu seperti pemuda Ashabul Kahfi. Artinya Isra al-Mi'raj tidak terkena hukum waktu. Tidak terkena hukum waktu. Bagaimana ceritanya pemuda Ashabul Kahfi yang Allah tidurkan 350 tahun di dalam gua? Secara akal kalau keluar mereka sudah tua bangka, sudah tua. Tapi keluar masih muda karena tidak kena hukum waktu. Pemuda Ashabul Kahfi Allah tidurkan di guanya ini tidak terkena hukum waktu. Begitu pula Isra al-Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini tidak mengenal waktu. Kalau kurang waktu berapa lama? Sallallahu Nabi Muhammad tidak mengenal waktu, begitu kilatnya. Dan ini begitu hebatnya dari ayatnya, makanya dimulai dengan Subhanallah. Tidak ada kejadian yang begitu takjub, begitu hebat, begitu luar biasa, begitu dahsyat kejadiannya yang tidak bisa dinilai dengan otak akal itu. Subhanallah di asra di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut bil Rasul atau bil Nabi atau bil Malaikat, tapi bil Abdihi. Abdi di sini Allah memilih dari seluruh hamba-hambanya Allah, baik itu para Nabi, para Rasul, para Malaikat, para ahli samawat, ahli langit, adalah Abdi yang paling hambanya terbaik kepada Allah, yang paling terbaik dalam keseluruhannya, itu Nabi Muhammad SAW. Itu Abdihi, dan Abdihi di sini dimaknai adalah kalau Rasulullah Mi'raj atau Isra wal Mi'raj hanya ruhnya saja, berarti orang kafir Quraisy percaya saya mimpi terbang ke atas. Kemudian saya ceritakan terbang ketemu bidadari, kita mau bangun langit, hanya ruh saja, tapi tidak. Bahwa Abdi di sini ruhan wa jasadan, ruh dan jasad beliau semuanya memang ke atas naik. Makanya sulit, kalau dibayangkan sulit. Tapi kalau parameter kita iman, pasti terima. Sebagaimana Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika selesai pulang Isra Mi'raj diceritakan di depan sahabat, maka kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah ya Rasulullah, lebih dari itu aku percaya peristiwa itu. Bagaimana cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Berbeda dengan Abu Lahab, Abu Jahal diketawain. Masa iya? Wah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke atas cuma hitungan berapa? Besok paginya bercerita, jadi gak masuk. Nah inilah iman kita yang meyakini. Bagaimana hebatnya mukjizatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia adalah hamba yang terpilih dari semuanya. Apapun yang ada pada Nabi Muhammad adalah yang terbaik. Kita harus bercari. Dalam Al-Quran disebutkan berbagai macam sifat-sifat kebaikan. Ada sabar, ada zuhud, ada qanaah, ada tawakal, ada ikhlas. Semua sifat kebaikan, semuanya ada pada diri Nabi Muhammad. Manusia yang paling sabar adalah hamba. Manusia yang paling ikhlas Nabi Muhammad. Manusia yang paling zuhud Nabi Muhammad. Manusia yang paling
ketakwaannya paling tinggi Nabi Muhammad. Semuanya ada pada pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya itu, anggota tubuh Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran. Kalau Nabi Musa ini dilapangkan dadanya, Nabi Muhammad sudah disebut. Warafa'na laka dzikrak, Allah angkat derajat. Warafa'na laka dzikrak, dadanya Nabi Muhammad disebut. Sungguh Nabi Muhammad disebut dalam surat Al-Nasr, laka sadra wa wada'na ka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara diatur suara itu. La tarfa'u sautakum bisawti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara diatur. Kita tidak boleh meninggikan suara di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua bola mata Nabi disebut, baju Nabi disebut, banyak ayat-ayatnya. Ini kedudukannya kita. Sampai puncaknya Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Nabi Muhammad. Wa inna la ala khuluqin azim. Atas Tuhan ini Lailan. Lailan diartikan bukan satu malam suntuk. Kalau lailatan satu malam penuh. Ini cuma lailan. Sebagian kecil malam lagi. Jadi berkuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, satu kenikmatan kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah binikmati ummati Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah biwujudi Sayyidina Muhammad. Rasa ungkapan syukur kita kepada Nabi Muhammad yang sungguh-sungguh luar biasa, menyayangi kita luar biasa. Tidak hanya itu, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj banyak sekali pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dimulai Isra dari masjid ke masjid, tidak di situ, tapi Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril untuk berziarah ke Nabi Musa. Kemudian di Baitul Maqdis Allah kumpulkan seluruh arwah para nabi. Ada berapa para nabi? 124.000 nabi, 313 rasul. Semua arwahnya dikumpulkan di situ. Bayangkan dengan akal, orang sudah mati kok hidup lagi. Ini ajaib juga. Kemudian naik Mi'raj, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Yusuf, dan Nabi sudah mati, dan hidup lagi. Betul nggak seperti itu? Bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ini keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menginginkan sesuatu, kalau jasadnya para nabi sampai utuh, apalagi jasadnya para nabi, jasadnya orang yang hafal Al-Quran, jasadnya para wali-walinya Allah, para sahabat itu, bagaimana jasadnya para nabi, para rasul. Dan ini luar biasa kehebatan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam surat An-Najm. Kalau Isra disebut dalam surat Al-Isra. Mi'raj dalam surat An-Najm disebut di situ di antaranya wa huwa til ufuqil a'la rubadana fatadalla faqana qaba qawsaini aw adna. Beliau Nabi Muhammad wa huwa til ufuqil a'la, ada di tempat yang paling tinggi. Siapa ufuqil a'la? Tidak ada yang sampai ufuqil a'la, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah dan fatadalla, dekat dengan Allah.
Maka qaba qausaini aw adna jarak Gusti Allah dengan Nabi Muhammad antara busur dengan anak panah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada makhluk yang sehebat seperti ini, tidak ada. Kemudian di situ ada dialog yang Allah abadikan dalam hadis qudsi, bagaimana dialognya Gusti Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diabadikan dalam tahiyat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Satu. Artinya makhluk yang paling dekat dengan Gusti Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya segala sesuatu adalah Gusti Allah. Kita pengen selamat dari Allah, pengen ridha dari Allah, pengen ampunan dari Allah, pengen rezeki dari Allah, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Tetapi kalau kamu pengen semuanya, tetapi dulu Nabi Muhammad SAW. Kenali dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu, kalau sudah dekat dengan Nabi Muhammad, Allah akan ridha kepada kita. Pelajarannya sebetulnya banyak sekali yang kita gali dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab, sampai beliau bolak-balik dari risalah sholat sampai lima waktu. Itu hasilnya. Tapi bukan hanya sholat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada seluruh makhluk-makhluknya bahwa Nabi Muhammad adalah hamba pilihan Allah. Beliau manusia, tapi beliau tidak seperti manusia. Beliau bashar, tetapi basyarun la kal bashar. Manusia tidak seperti manusia. Bal huwa kal yakut bainal hajar. Beliau laksana permata intan yang mahal, yang berharga, yang lainnya batu kerikil biasa. Bagaimana keagungan Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa diartikan atau ditafsirkan dengan otak kita, hanya iman kita. Kalau Allah saja mengagungkan Nabi Muhammad, dimi'rajkan, kita bagaimana sekarang umatnya, nasibnya bagaimana? Sebab bersolat itu adalah amanah dari yang diamanahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu dari Allah disampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi sampaikan kepada umatnya. Sekarang bagaimana cara kita menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya dengan risalah sholat. Berbicara sholat luar biasa. Karena sholat ini as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat ini kepalanya dari ibadah. Kalau pengen tahu pribadinya orang, lihat sholat dia. Sholat dia baik, insya Allah yang lainnya insya Allah baik. Belum tentu, tapi insya Allah. Pentingnya sholat luar biasa. Di situ ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Ketika sholat tanpa sholawat tidak sah, ya. Tapi sholawat tidak sholat, ya nggak sah sholat. Sholawatan aja nggak sholat, tidak bisa. Oleh karenanya mari saya mengajak diri saya kepada antum yang hadir untuk menjaga, mendirikan sholat. Ini amanah dari Nabi Muhammad. As-salah. Bagaimana cerita para aslafun as-salihin kita sudah luar biasa. Ada Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Beliau sholat subuhnya 40 tahun dengan wudhu sholat isya. Dia bikin track rekornya luar biasa. Ada yang 35 tahun sholat berjamaahnya tidak tinggal, sholat malamnya nggak tinggal. Itu buat kita supaya ada pacuan, ada acuan gitu. Artinya apa?
Mari kita hidupkan sholat, terutama sholat berjamaah. Ayo musholanya, masjidnya hidupkan dengan sholat berjamaah. Yang insya Allah dengan kita sholat, menghidupkan sholat ini, kita akan menggembirakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan kita hidupkan tuntunan sholat 5 waktu, kita menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amanah juga Nabi Muhammad ketika ditanya apa pesan terakhir, as-salah, as-salah, as-salah. Bagaimana orang-orang tua kita juga, para salafun saleh, mereka sudah tua, renta, sudah susah payah, tapi tetap mau sholat. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, karena hasil Isra Mi'raj ya sholat, hasilnya itu. Dan umat Nabi Muhammad adalah umat yang melaksanakan sholat. Walaupun sholat kita masih sholatan, masih mabok sholat. Karena kita jujur, sholat kita bukan sholatnya seperti para nabi, para rasul, begitu Allahu Akbar, mi'raj juga kepada Allah. Sholatnya para sahabat nabi, sholatnya para wali-walinya Allah, para salihin, hebat. Kita ngaca, kita tahu diri, sholat kita ini siapa tahu. Tapi mending kita sholat daripada nggak sholat sama sekali. Kita tahu diri kelas kita di mana, kita kan tahu. Kita ini orang bodoh tapi lagi belajar sholat. Kenapa saya tekankan berjamaah? Karena kita masih belajar. Dengan berjamaah insya Allah sholatnya diterima. Dulu ketika zamannya para aulia, para sholihin, ketika ada orang ketinggalan takbiratul ihram, ketinggalan sholat, ditakziahi itu orang sehari, 2 hari, sampai seminggu. Bayangkan luar biasanya sholat. Oleh karenanya saya ngajak diri saya, karena kita nanti bakal dipanggil sama Allah. Kuburan kita sendiri-sendiri, tidak ada yang bisa nolong kecuali amal kita sendiri. Ayo, mari dengan momentum bulan Rajab kita tergugah semangatnya, gerah semangatnya, diantaranya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, terutama menghidupkan sholat berjamaahnya tidak tinggal. Sholat malamnya nggak tinggal. Itu buat kita supaya ada pacuan, ada acuannya. Artinya apa? Mari kita hidupkan sholat, terutama sholat berjamaah. Ayo sholatnya, masjidnya hidupkan dengan sholat berjamaah. Yang insya Allah dengan kita sholat, menghidupkan sholat ini, kita akan menggembirakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dengan kita hidupkan tuntunan sholat 5 waktu, kita menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amanah juga Nabi Muhammad ketika ditanya apa pesan terakhir, as-salah, as-salah, as-salah. Bagaimana orang-orang tua kita juga, para salafun saleh, mereka sudah tua, renta, sudah susah payah, tapi tetap mau. Jangan. Beneran. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Karena hasil Isra Mi'raj ya sholat, hasilnya itu. Dan umat Nabi Muhammad adalah umat yang melaksanakan sholat. Walaupun sholat kita masih sholatan, masih mabok sholat. Karena kita jujur, sholat kita bukan sholatnya seperti para nabi, para rasul, kita Allahu Akbar, jauh juga berada. Subhanahu wa ta'ala berikan kita barakah. Orang-orang tua kita insya Allah bukan kotor-kotor oleh Allah. Dengan berkah bulan Rajab insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak saleh, min ahlul khair, min ahlul ilm, dengan akhlakul karimah. Ya Allah, ya Allah, jadikan dengan momentum bulan Rajab hubungan silaturahmi yang putus menjadi sambung lagi. Ya Allah, yang hubungannya dengan tetangga kurang baik menjadi baik,
dengan saudara yang kurang baik menjadi baik ya Allah. Yang memukul bulan Rajab ya Allah, yang sebentar lagi hanya hitungan hari lagi kita di penghujung bulan Rajab ini, kita keluar, kita diampuni dosanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahi di bulan Rajab, masuk di bulan Sya'ban, Allah berkahi di bulan Sya'bannya, sehingga kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kita hidup di bulan Ramadan dengan keimanan, ihtisaban, sehingga kita semua mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, kita kelak nanti kita dipanggil oleh Allah, mendapatkan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa. Ya Allah yang punya hajat, kepada Allah hajatnya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Tempat ini adalah tempat al-jamatul rahmah, berjamaah cepat menurut kata rahmat. Di sini ada hati beliau, belum saya minta kepada hati beliau untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya azim sultan ya qadim al-ihsan ya daim al-ni'am ya kathir al-jud wa wasi'al ataya ya khafiyat al-khiyat ya jamil al-shani ya halim al-ajal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم لك الحمد شكرا ولك الملك فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيد ذلك وانت زاد ذلك اهلا. اللهم يا مبصر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريق ويا قوة كل بدير ويا مبعوث لبعيد ويا مسجد نحن يرسل علينا كل عسير فتوسل العسر عليك يسر. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان وتفسير حاجتنا اليك كثير وانت عالم بها وقدير. اللهم انا نخاف منك ونخاف ممن نخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واتمتنا بكحتك التي لا يرام وارحمنا بقدرتك لنا فانت بطاقنا ورجاؤنا. يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجزاء وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظام جوابك الجليل. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان وعنا للقيام والصيام وتلاوة القرآن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Akhir kita tutup dengan zikir betul jalalah. Zikir ini diajarkan oleh seorang wali Mulia Abu Bakar Muhammad As-Siddiq dengan harapan mudah-mudahan kita diberikan ketetapan iman Islam. Ya Allah kita diwafatkan husnul khatimah. La ilaha illallah
الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المبدوع في كل لسان لا إله إلا الله المعروف كل حسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله العطان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان وتدين الإحسان فاملك علينا بالإحسان إحسانك الكريم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك هل تحملني رسائل أيها الشوق الجزيل نحو هاتيك المنازل بالعشي والبكور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي